Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan peristiwa Natal, yaitu di mana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Kebenaran firman Tuhan akan kita lihat dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 36 sampai 37. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 36 sampai 37, demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil merupakan salah satu kalimat yang disukai oleh banyak orang percaya. Terlebih pada saat mereka mengalami satu masalah dan pergumulan hidup, biasanya untuk menjadi sebuah penghiburan. Kalimat ini seringkali disematkan atau dipakai untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup dan keadaan-keadaan yang mungkin dianggap sangat berat. Tidak salah jika kita memakai kalimat ini. Memang betul bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan berbicara bahwa setiap anak Tuhan pasti akan mengalami keadaan yang tidak ada masalah dan tidak ada pergumulan. Atau dengan kata lain, pada saat kita mengalami masalah atau pergumulan, pasti masalah dan pergumulan itu akan selesai dengan cepat. Tidak demikian. Tetapi kalimat bagi Allah tidak ada yang mustahil di sini. Ini sebuah kalimat yang melukiskan apa yang dikerjakan oleh Allah terhadap Elisabet dan juga Maria. Karena kalimat ini muncul berkenaan dengan peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan kita melihat di dalam ayat ini bahwa waktu Tuhan menyatakan ayat ini bagi Allah tidak ada yang mustahil, ini didahului dengan sebuah pernyataan dari malaikat kepada Maria bahwa Elisabet saudaranya itu pun mengandung padahal dia mandul. Dan kita melihat di dalam kisah yang lain bahwa Maria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak tanpa melalui sebuah pernikahan. Nah, kalimat bagi Allah yang tidak ada yang mustahil mewakili kedua hal ini. Elisabet yang mandul tiba-tiba bisa melahirkan anak, bisa mengandung. Dan Maria yang seharusnya melalui proses pernikahan dan pembuahan dari seorang laki-laki, dia pun bisa mengandung seorang bayi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, lebih merujuk kepada kemahakuasaan Tuhan. Jangan gunakan ayat ini sesuka hati kita, hanya sekedar untuk menyenangkan hati kita. Tetapi pada dasarnya kita tidak percaya akan kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita fokus kepada esensi dari ayat ini. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, lebih berbicara kemahakuasaan Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sebagaimana dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan Elisabet dan Maria. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita wajib untuk mengakui bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Elisabet yang mandul ini bisa mengandung, dan ini di luar pikiran manusia. Seseorang yang sudah mandul itu bisa kembali melahirkan. Dan Maria yang seharusnya melalui proses pembuahan seorang laki-laki, tetapi dia bisa mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Jadi dari ayat ini sebenarnya firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kehadiran Kristus di dalam dunia ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa Tuhan yang kita puji dan kita sembah, Dia yang kita peringati kelahirannya di dalam dunia ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mari jangan takut dengan kehidupan kita.
Kita percaya Dia, Yesus, sudah turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani mengatakan Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini menjadi penghiburan bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam mengiring Tuhan, khususnya memperingati kelahirannya ke dalam dunia ini, bahwa kita sudah memiliki seorang yang akan memimpin kehidupan kita, seseorang yang penuh dengan kuasa, dan bahkan bagi Dia tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan Dia. Dia mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan ini menjadi kekuatan kita untuk terus menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap semangat, bersukacitalah bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, melebihi segalanya. Karena ingat, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menciptakan dunia ini. Otomatis tidak ada yang tidak bisa Dia selesaikan, dan itu artinya tidak ada yang mustahil baginya. Tetap semangat, bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.